kelebihan dari Abah Thoyib. Demikian sepan akrabnya adalah gemar membagikan uang salam tempel amplop kepada kalangan yang lebih membutuhkan. Bahkan pernah satu saat setelah mendapatkan amplop langsung berangkat ke daerah yang menjadi kiai yang tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur ini memiliki cita-cita luhur membangun sebanyak mungkin masjid dengan warna hijau. Bagi para jemaah yang ingin mencari berkah atau tabarokah kepada beliau, salah satu masjid yang bisa disinggahi saat berziarah adalah Masjid Ibrahim Asmoro Kondi di Tuban. Abah Thoyib yang memugar menata bangunan makam dan masjid dari Syekh Ibrahim Asmoro. Hal yang mungkin berat untuk kita tiru dari sosoknya, selain istiqomah mengajarkan sholat sunnah rawatib, juga puasa, yakin senantiasa terus berpuasa hingga wafat. Meski terkenal sebagai kiai yang disegani, namun beliau gemar puasa, sowan ke sejumlah kiai sepuh seperti Mbah Abdul Hamid Kejoran Magelang, Mbah Yunus Banyuwangi, Mbah Nur Moga Tegal, Mbah Arwani Kudus, Kiai Muhammad Sedayu, serta lain-lain. Semboyan hidup atau moto beliau antara lain, Abah Thoyib mengajarkan kepada para santrinya untuk tahu berbagai hal, khususnya keterampilan yang berguna saat dengan masyarakat. Karena itu kepada mereka beliau mengajarkan keahlian mengajarkan bangunan, bertani dan berkebun, bekerja dengan banyak keahlian, serta tentu saja beribadah, karena banyak anggota masyarakat menyebut pondok ini sebagai pondok laku. Soal keterampilan mengaji tentu saja menjadi prioritas. Mbah Thoyib paling jengkel kepada orang kaya yang pelit. Hal ini berdasarkan kisah bahwa satu saat beliau mendatangi pengusaha tambak yang cukup kaya di daerah Tuban, Bojonegoro. Kepada sang pengusaha yang haji ini, Abah Thoyib menjelaskan bahwa sudah saatnya mengeluarkan zakat, dan seperti kebanyakan para pembisnis yang menganggap bahwa berdharma sebagai kegiatan membuang uang dan memboroskan, sang pengusaha tambak tersebut enggan meluruskan anjuran Mbah Thoyib. Dan ketika anjuran tidak diindahkan, beliau pun tak maksa, malah memilih pergi begitu saja. Sesampai di dalam mobil, Abah Thoyib berbisik kepada kandam atau sopir pribadinya. Tak lama bisikan udang dan bandeng pengusaha ini bangkrut lantaran terserang hama, karena tidak menyangka mendapatkan bencana itu.
Yang bersangkutan pun terserang stroke dan akhirnya meninggal. Tidak berhenti sampai di sini, sang istri juga menyusul ke alam baka dalam waktu yang tidak lama. Dan yang mengejutkan, seluruh kejadian tersebut tidak sampai 2 tahun dari perkataan Abah Thoyib. Sekian dulu dan tunggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.